Perdana Menteri Armenia dan Presiden Azerbaijan sempat berdebat langsung di depan Presiden Rusia pada bulan Mei 2023 lalu dan menimbulkan ketegangan. Soalnya, Armenia dan Azerbaijan sudah puluhan tahun telah terlibat dalam konflik yang berkepanjangan terkait dengan wilayah Nagorno-Karabakh. Mari kita lihat perbandingan kekuatan militer kedua negara ini. Nah, kedua negara ini adalah sama-sama negara Republik Pecahan Uni Soviet. Republik Armenia adalah negara pedalaman yang terletak di kawasan Kaukasus Selatan yang berbatasan dengan Azerbaijan, Georgia, Turki, dan Iran. Negara ini 98,1% dihuni oleh penduduk etnik Armenia dan berada pada peringkat ke-82 pada ranking Demokrasi Index dan rezimnya tergolong rezim hibrida alias demokrasi liberal. Sedangkan Republik Azerbaijan juga terletak di Kaukasus di persimpangan Eropa dan Asia Barat, berbatasan dengan Armenia, Georgia, Rusia, dan Iran. Negara ini dihuni oleh 91,6% penduduk etnik Azerbaijan dan berada pada peringkat ke-134 pada ranking Demokrasi Index yang rezimnya tergolong otoriter. Yap, walaupun namanya republik, tapi faktanya presidennya, Ilham Aliyev, berkuasa dengan gaya diktator. Pihak oposisi dipenjara, gak ada kebebasan pers, bahkan doi menunjuk istrinya sendiri menjadi wakil presidennya. Gila kan? Nah, dalam pertemuan yang disaksikan Vladimir Putin ini, Nikol Pashinyan yang mewakili Armenia dan Ilham Aliyev yang mewakili Azerbaijan sedang membahas masalah koridor Lachin yang merupakan jalan penghubung Armenia dengan kantong-kantong wilayah di Nagorno-Karabakh. Nah, Nagorno-Karabakh ini adalah sebuah wilayah yang terletak di bagian selatan Kaukasus yang mayoritas penduduknya adalah orang Armenia yang berjumlah sekitar 120.000 jiwa. Tetapi secara hukum merupakan bagian dari Azerbaijan dan dikuasai oleh militer Azerbaijan. Penduduk etnik Armenia setempat bahkan sempat memproklamasikan kemerdekaan Republik Nagorno-Karabakh dari Azerbaijan pada 10 Desember 1991 di masa Uni Soviet bubar. Namun sayangnya, kedaulatan republik itu tidak diakui oleh dunia internasional dan secara de jure dianggap sebagai bagian dari Azerbaijan. Sebenarnya sejak tahun 1988, Nagorno-Karabakh sudah menyatakan niatnya untuk memisahkan diri dari Azerbaijan yang diikuti oleh perang antara tahun 1992 hingga 1994. Armenia memberikan dukungan militer dan politik yang signifikan kepada kelompok etnis Armenia di Nagorno-Karabakh. Perang ini menewaskan 30.000 jiwa dan sekitar 1 juta orang pun mengungsi ketika etnis Armenia menguasai Nagorno-Karabakh dan 7 distrik di sekitar Azerbaijan. Perang ini pun berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1994. Namun, bentrokan tidak bisa dihindari dan terus berlanjut hingga akhirnya puluhan tentara dari pihak Armenia dan Azerbaijan pun tewas di tahun 2016. Konflik ini makin dipersulit dan makin kompleks karena pengaruh situasi geopolitik. Turki misalnya, dengan terang-terangan menunjukkan dukungan mereka pada Azerbaijan dengan alasan antara Turki dan Azerbaijan layaknya satu bangsa dua negara karena memiliki budaya yang mirip dan ada sekitar 0,43% penduduk etnis Turki yang menghuni Azerbaijan. Pada tahun 1991, negara anggota NATO ini bahkan menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Azerbaijan. Mereka tidak memiliki hubungan resmi dengan Armenia, bahkan sempat menutup wilayah perbatasan dengan Armenia pada tahun 1992. Israel juga menjalin hubungan dengan Azerbaijan sejak tahun 2010 dengan membuat aliansi strategis untuk melawan ancaman Iran yang didukung oleh Amerika Serikat. Sedangkan Armenia di sisi lain mendapat dukungan dari Rusia. Kedua negara ini memiliki hubungan yang baik, bahkan Rusia mendirikan pangkalan militer di sana dan bersama-sama menjadi anggota aliansi militer Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif alias CSTO atau CSTO. Jadi kelihatan kan siapa yang bersekutu dengan siapa? Ya,
Walaupun Rusia sebenarnya juga punya hubungan erat juga sih sama Azerbaijan, makanya saat konflik kembali meletus di September 2020 dengan pertempuran intensif antara Armenia dan Azerbaijan, Rusia turun tangan untuk merundingkan gencatan senjata. Tidak diketahui siapa yang lebih dulu memulai. Yang pasti, perang kecil babak 2 ini berlangsung selama 44 hari dan akhirnya berakibat pada korban yang mencapai 6.500 jiwa dan kerusakan di kedua belah pihak. Azerbaijan mencatat kemenangan gemilang sebagai bentuk balas dendam dan berhasil menguasai sepertiga wilayah Karabakh dan merebut kembali 7 distrik yang telah diambil Armenia di perang babak pertama. Para analis militer menyebutkan bahwa kemenangan Azerbaijan dipengaruhi besar oleh penggunaan drone buatan Turki dan Israel. Hingga akhirnya, gencatan senjata disepakati dengan mediasi oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia. Tapi lagi-lagi sejak April 2023, kedua negara ini kembali saling tuding sedang memperbesar kekuatan pasukan di dekat perbatasan Karabakh. Tepatnya sejak Azerbaijan mendirikan sebuah pos pemeriksaan baru di sepanjang koridor Lachin. Ketegangan ini memicu kekhawatiran kalau perang akan pecah kembali. Apalagi perhatian Rusia sedang teralihkan oleh perang di Ukraina, sehingga banyak yang mulai ragu akan kemampuannya memelihara perdamaian kedua negara ini. Untuk tahun 2023, Armenia berada di peringkat 94 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan Global Firepower. Negara ini memiliki skor Power Index sebesar 1,9137. Sedangkan Azerbaijan berada di peringkat 57 dari 145 negara dengan skor Power Index sebesar 0,9391. Anggaran pertahanan Armenia sebesar 632.500.000 US dollar, setara dengan 9,8 triliun rupiah. Sedangkan anggaran pertahanan Azerbaijan sebesar 3,1 miliar US dollar yang setara dengan 48 triliun rupiah. Jumlah populasi Armenia sebanyak 3.756 orang dan melatih setidaknya 45.000 personil militer aktif setiap tahun dan memiliki pasukan cadangan sebanyak 210.000 orang serta paramiliter 4.300 sehingga total kekuatan massa perangnya diperkirakan mencapai 259.300 orang. Sedangkan jumlah populasi Azerbaijan sebanyak 10.353.296 orang dan melatih setidaknya 65.000 personil militer aktif setiap tahunnya dan memiliki pasukan cadangan sebanyak 300.000 orang serta paramiliter 15.000 orang sehingga total kekuatan massa perangnya diperkirakan mencapai 380.000 orang. Sebelum aku lanjut ya, kita disclaimer dulu, beberapa data yang aku gunakan di sini emang berasal dari website Global Firepower. Walaupun aku udah berusaha membuatnya seakurat mungkin, namun tetap aja ada potensi salah informasi. Apalagi ya JFP, beberapa tahun belakangan ini secara luas pernah dikritik karena beberapa kali memberikan informasi yang kurang akurat kepada publik. Sehingga tidak bisa digunakan sebagai keperluan akademik karena memang tidak selalu valid. Untuk Angkatan Darat Armenia, mereka memiliki 46.000 personil dengan total armada Angkatan Daratnya sekitar 11.896 unit. Sedangkan Azerbaijan memiliki 55.000 personil Angkatan Darat dengan total armada mencapai 29.312 unit. Angkatan bersenjata Armenia dilengkapi dengan tank tempur utama berupa T-90, T-72, T-54, T-55. Sistem rudal balistik taktis berupa Scud, OTR-21 Toka, dan 9K-720 Iskander. Semuanya adalah buatan Rusia dan beberapa adalah warisan Uni Soviet. Begitu pula dengan angkatan bersenjata Azerbaijan. Mereka menggunakan tank tempur utama yang sama berupa T-72 dan T-90. Sedangkan untuk sistem rudal balistik taktis yang digunakan Azerbaijan selain rudal Toka yang mereka warisi dari Uni Soviet, mereka juga membeli rudal balistik Lora buatan Israel yang dianggap lebih akurat dibanding rudal tua peninggalan Uni Soviet. Jika memperhatikan tabel koleksi rudal drone dan artileri roket Armenia ini dan dibandingkan dengan tabel milik Azerbaijan, memang tampak jelas koleksi Azerbaijan ini jauh lebih banyak ya.
Oke, kita beralih ke angkatan laut. Armenia jelas tidak memiliki angkatan laut karena memang lokasinya di tengah daratan, makanya disebut negara pedalaman. Sedangkan Azerbaijan memiliki 2.200 personil angkatan laut dengan aset hingga 24 unit. Beberapa di antaranya adalah kapal selam midget submarine, kapal fregat kelas Petia, kapal rudal kelas Osa, kapal patroli kelas Tenka, kapal patroli kelas Svetliak, kapal serang cepat kelas Kilits, serta masih banyak lagi. Oke, sekarang kita beralih nih ke angkatan udaranya. Armada yang dimiliki Angkatan Udara Armenia totalnya ada 64 unit dan personil mencapai 3.500 orang. Sedangkan Azerbaijan memiliki 148 unit armada dengan personil mencapai 12.000 orang. Armenia memiliki pesawat tempur Sukhoi Su-30 SM, lalu pesawat serang Sukhoi Su-25 dan Sukhoi Su-25K. Selain itu, mereka juga mengandalkan UAV alias pesawat tak berawak berupa Hares, UAV Krank, dan X-55 yang semuanya buatan lokal. Sedangkan Angkatan Udara Azerbaijan memiliki pesawat tempur berupa MiG-21 dan MiG-29. Pesawat serang yang mereka miliki juga berupa Sukhoi Su-25. Nah, untuk UAV, Azerbaijan memiliki Bayraktar TB2 dan Bayraktar Akinci buatan Turki, serta Hermes 450, IAI Heron, IAI Searcher, Orbiter, dan Aerostar yang semuanya merupakan buatan Israel. Jika konflik Nagorno-Karabakh babak ketiga akan terjadi lagi, sebaiknya kedua negara ini emang mempercanggih armada pertahanan udara mereka sih. Soalnya Nagorno-Karabakh ini terletak di daerah pegunungan dengan kondisi topografi yang sulit dijangkau.